Bayangkan Anda berdiri di depan sebuah bangunan batu yang diam, bisu, namun terasa hidup. Udara pagi tumpang mengandung aroma tanah basah dan kabut tipis menyapu kaki Candi Kidal. Tapi hati kecil Anda bergetar, seperti ada sesuatu yang berbisik, bukan dari telinga, tapi dari dalam diri Anda sendiri. Sebuah panggilan tua, sebuah sinyal dari langit yang pernah diselaraskan oleh tangan-tangan bijak. Para leluhur yang tidak hanya membangun untuk dunia ini, tapi untuk dua dunia sekaligus. Kidal bukan candi terbesar, bukan pula yang paling megah. Namun dari kesederhanaannya memancar aura misteri yang luar biasa. Di sanalah Raja Singasari, Prabu Anusapati didarmakan. Namun jika itu hanya monumen peringatan, mengapa dibangun dengan susunan yang presisi, relief yang penuh pesan metaforik, dan orientasi ruang yang seperti bicara pada langit? Tidak. Candi ini bukan sekadar tempat berziarah ke masa lalu. Ia adalah kode dari langit yang ditanamkan dalam bumi. Ia adalah mesin waktu, bukan dengan roda gigi dan kabel, tapi dengan batu, suara, dan arah bintang. Mengapa candi ini menghadap barat laut? Mengapa anak tangganya ramping dan atapnya menjulang dalam susunan yang mengerucut seperti menara energi? Berdasarkan studi arkeoastronomi modern, 13 dari 16 candi di Jawa Timur memiliki orientasi ke rasi Orion. Gugusan bintang di sabuk langit selatan yang dikenal dalam banyak budaya sebagai jalan para dewa atau asal para leluhur. Orion bukan sekadar bintang, ia adalah penanda surgawi, peta kosmik yang menunjukkan bahwa manusia bukan sekadar makhluk bumi, tapi makhluk langit yang sedang menjelma di tanah. Candi Kidal kemungkinan besar dibangun dalam penyelarasan dengan waktu kemunculan sabuk Orion. Dan itu bukan kebetulan. Lihatlah ke puncak Candi Kidal. Banyak orang mengira itu ruangan hanyalah tempat arca, tempat pemujaan. Tapi coba kita bayangkan begini. Bagaimana jika ruang itu adalah elevator frekuensi? Bukan fisik, tapi spiritual. Seperti dalam film Stargate, ruang itu bisa menjadi portal bagi kesadaran untuk berpindah. Bukan tubuh Anda yang hilang, tapi kesadaran Anda yang naik, menjelajah dimensi yang lebih tinggi. Dalam tradisi mistik timur, ketika seseorang bermeditasi dalam kesenyapan yang sangat dalam, struktur ruang yang disucikan dapat bertindak sebagai penguat, seperti amplifier yang menyatukan antara niat jiwa dan vibrasi semesta. Candi ini mungkin tidak memindahkan tubuh, tapi ia bisa memindahkan kesadaran. Di kaki candi, 3 panel relief menceritakan kisah Garudea yang membebaskan ibunya dari belenggu para ular. Ia rela mencuri Tirta Kamandalu, air keabadian, untuk menebus kebebasan sang ibu. Tapi tahukah Anda bahwa ini lebih dari sekadar dongeng? Garuda adalah kesadaran yang bebas, murni, terbang tinggi melampaui dualitas dunia. Ular adalah simbol dunia fisik, dunia keterikatan, karma, dan nafsu. Tirta Kamandalu adalah air kehidupan. Bisa diartikan sebagai eliksir spiritual atau dalam konteks fisika, frekuensi informasi murni. Relief ini adalah kode kuno, bukan cerita anak-anak. Ia mengajarkan bahwa untuk membebaskan asal-usul kita yang suci, yang digambarkan sebagai ibu, kita harus naik, melampaui gelombang dualitas yang digambarkan sebagai ular, dan mengakses kesadaran murni, dalam hal ini adalah Tirta, dan itulah yang disebut dengan jalan pencerahan. Pernahkah terpikir mengapa batu-batu candi bisa disusun tanpa semen dan masih bertahan selama berabad-abad? Bagaimana jika dulunya candi-candi ini tidak dibangun dari batu andesit biasa, tapi dari batu kristal bermineral, bahan yang mampu menyimpan, menyalurkan, bahkan memodulasi energi frekuensi tinggi? Mungkinkah karena perubahan geologis ekstrim atau kehancuran peradaban, batu itu berubah sifat, mengeras atau bahkan mati secara elektromagnetik? Beberapa penelitian menyebut bahwa di masa lalu, manusia menggunakan suara dan getaran resonansi untuk menggerakkan atau membentuk batu. Seperti teori pada piramida,
Göbekli Tepe, dan situs-situs megalitik lainnya. Jika benar, maka Candi Kidal bukan hanya monumen keagamaan, tetapi teknologi spiritual yang bekerja bukan pada listrik dan logam, tapi pada frekuensi, getaran, dan niat manusia. Jika Anda datang ke Candi Kidal dan berdiri diam di tengah batur, lalu pejamkan mata Anda, ada sesuatu yang mengalir pelan dari dasar tanah ke dada Anda dan naik ke ubun-ubun. Itu bukan ilusi. Itu adalah resonansi tanah yang bertemu dengan langit. Itu adalah medan halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang diam. Dan pada titik tertentu, Anda akan merasa bahwa Anda pernah berada di sini sebelumnya. Pernah menjadi bagian dari mereka. Dari sang arsitek, dari sang penjaga bintang. Kita hidup di zaman di mana langit telah dilupakan. Bintang hanya dianggap hiasan malam, bukan lagi sebagai penunjuk arah jiwa. Tapi candi-candi seperti Kidal masih berdiri sebagai penjaga pesan dari masa lalu. Bahwa manusia bukan sekadar daging dan tulang, tapi cahaya dan niat. Bahwa arsitektur bukan hanya bentuk, tapi suara dan bintang. Bahwa sejarah bukan hanya ingatan, tapi peta untuk kembali pulang. Jika suatu malam Anda melihat ke langit dan melihat 3 bintang sejajar di sabuk Orion, ingatlah, itu bukan hanya cahaya. Itu adalah cermin dari tempat asal Anda. Dan jika Anda datang ke Candi Kidal saat Orion bersinar di horizon barat laut dan duduk diam di sana, mungkin, hanya mungkin, Anda akan merasakan resonansi itu bangkit kembali. Sebuah Stargate tidak selalu berkilau. Terkadang ia hanya menunggu kesadaran Anda yang tepat untuk mengaktifkannya. Dan pada saat itu, Anda tidak hanya berdiri di candi. Anda sedang berdiri di antara bintang-bintang.